Kamu tahu kan perasaan itu ketika tiba-tiba kamu merasa seperti ada seseorang yang sedang memikirkanmu? Atau ketika nama seseorang tiba-tiba muncul di pikiranmu tanpa alasan yang jelas? Hari ini aku akan mengungkapkan sesuatu yang akan membuatmu terkejut tentang siapa orang yang sebenarnya sedang memikirkanmu saat ini. Dan percayalah, jawabannya mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan. Vicha Atofim, karena ini benar-benar untuk kamu. Dan apa yang akan aku bagikan bisa mengubah cara kamu melihat hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu. Pernahkah kamu mengalami saat-saat di mana tiba-tiba handphone kamu berdering dan ternyata orang yang menelepon adalah persis orang yang sedang kamu pikirkan? Atau ketika kamu sedang berjalan di jalan dan tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang sudah lama tidak kamu temui, padahal beberapa hari sebelumnya kamu sempat teringat dengannya? Ini bukan kebetulan biasa. Alam semesta bekerja dengan cara yang sangat misterius, dan energi yang kita pancarkan selalu terhubung dengan orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama dengan kita. Setiap manusia memiliki energi spiritual yang unik, seperti sidik jari energi yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Ketika seseorang memikirkanmu dengan intensitas yang kuat, energi mereka akan mencari energimu di alam semesta. Bayangkan seperti gelombang radio yang mencari frekuensi yang tepat. Energi pikiran manusia memiliki kekuatan yang luar biasa, dan ketika seseorang benar-benar fokus memikirkanmu, energi itu akan sampai padamu dalam berbagai bentuk. Yang pertama harus kamu pahami adalah bahwa orang yang sedang memikirkanmu saat ini bukanlah selalu orang yang paling dekat denganmu secara fisik. Seringkali, orang yang paling intensif memikirkanmu adalah orang yang sedang mengalami perubahan besar dalam hidupnya, dan kamu menjadi bagian penting dari proses penyembuhan atau transformasi yang sedang mereka lalui. Mungkin ini adalah mantan kekasih yang sedang merenungkan kesalahan yang pernah mereka lakukan, atau teman lama yang baru menyadari betapa berharganya persahabatan kalian. Tanda pertama bahwa seseorang sedang memikirkanmu adalah munculnya perasaan aneh yang tidak bisa kamu jelaskan. Tiba-tiba kamu merasa sedih, senang, atau bahkan gelisah tanpa alasan yang jelas. Ini terjadi karena energi emosional mereka sedang mencoba berkomunikasi denganmu. Pikiran manusia tidak mengenal batas ruang dan waktu, dan ketika seseorang memikirkanmu dengan perasaan yang kuat, energi emosional mereka bisa menembus dimensi spiritual dan sampai padamu. Tanda kedua adalah munculnya nama atau wajah seseorang secara tiba-tiba di pikiranmu. Pernahkah kamu mengalami saat di mana tiba-tiba nama seseorang muncul di kepalamu tanpa ada pemicu yang jelas? Atau ketika kamu sedang melakukan aktivitas rutin dan tiba-tiba wajah seseorang muncul dalam pikiranmu? Ini adalah cara alam semesta menunjukkan bahwa orang tersebut sedang memikirkanmu dengan sangat intens. Comenta, Euja, se fez sentido. Karena aku yakin sebagian besar dari kalian pernah mengalami hal-hal seperti ini. Energi spiritual tidak bisa dibohongi, dan ketika koneksi antara dua jiwa terjalin, tanda-tanda ini akan terus muncul sampai ada resolusi atau komunikasi yang terjadi antara kalian berdua. Sekarang aku akan bercerita tentang pengalaman nyata yang pernah aku alami dan mungkin bisa membantu kamu memahami bagaimana energi pikiran ini bekerja. Beberapa bulan yang lalu, aku memiliki klien yang namanya Sarah. Sarah datang kepadaku karena dia terus-menerus bermimpi tentang sahabatnya yang sudah meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Dalam mimpi tersebut, sahabatnya selalu mengatakan bahwa dia merindukan Sarah dan ingin Sarah tahu bahwa dia baik-baik saja di alam sana. Pada awalnya, Sarah mengira ini hanya mimpi biasa karena dia memang masih merindukan sahabatnya. Tapi yang membuatnya bingung adalah mimpi-mimpi itu datang dengan detail-detail yang sangat spesifik. Sahabatnya memberitahu tempat-tempat dan kejadian-kejadian yang bahkan Sarah sudah lupa. Ketika Sarah menceritakan mimpi-mimpinya, aku bisa merasakan bahwa ini bukan sekadar mimpi biasa, melainkan komunikasi spiritual yang nyata.
Aku menyarankan Sarah untuk melakukan meditasi dan membuka hatinya untuk menerima pesan yang ingin disampaikan oleh sahabatnya. Dan yang terjadi benar-benar menakjubkan. Selama meditasi, Sarah merasakan kehadiran yang sangat kuat dan mendapat pesan yang jelas dari sahabatnya. Ternyata, sahabatnya ingin Sarah tahu bahwa dia tidak perlu merasa bersalah karena tidak sempat mengucapkan selamat tinggal ketika dia meninggal. Sahabatnya juga ingin Sarah melanjutkan hidupnya dengan bahagia dan tidak terus terpuruk dalam kesedihan. Setelah komunikasi spiritual itu terjadi, Sarah merasakan kedamaian yang luar biasa. Dia tidak lagi bermimpi tentang sahabatnya setiap malam, tapi sesekali dia masih merasakan kehadiran yang hangat yang membuatnya yakin bahwa sahabatnya selalu menjaganya dari alam sana. Ini adalah contoh nyata bagaimana pikiran dan energi seseorang, bahkan setelah mereka meninggal, masih bisa terhubung dengan orang-orang yang mereka sayangi. Seifu Niso, Continua Comigo. Karena pengalaman Sarah ini menunjukkan bahwa koneksi spiritual antar manusia jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Energi cinta, rindu, dan kepedulian tidak pernah benar-benar hilang, bahkan ketika fisik sudah tidak ada lagi. Dan ini juga berlaku untuk orang-orang yang masih hidup. Ketika seseorang memikirkanmu dengan perasaan yang tulus, energi mereka akan mencari cara untuk sampai padamu. Sekarang mari kita bahas lebih dalam tentang siapa sebenarnya orang yang sedang memikirkanmu saat ini. Berdasarkan pengalaman spiritual yang sudah aku lalui selama bertahun-tahun, ada beberapa kategori orang yang biasanya paling sering memikirkan kita tanpa kita sadari. Kategori pertama adalah orang yang pernah menyakiti kita dan sekarang merasa menyesal. Energi penyesalan memiliki frekuensi yang sangat kuat dan cenderung terus mencari cara untuk memperbaiki kesalahan yang pernah mereka lakukan. Mungkin ini adalah seseorang yang pernah mengkhianati kepercayaanmu, atau orang yang pernah meninggalkanmu di saat kamu paling membutuhkan mereka. Seiring berjalannya waktu dan mereka menjadi lebih dewasa, mereka mulai menyadari betapa berharganya kehadiranmu dalam hidup mereka. Penyesalan ini membuat mereka terus memikirkanmu, berharap suatu hari nanti mereka bisa memperbaiki hubungan kalian atau setidaknya meminta maaf atas kesalahan yang pernah mereka lakukan. Kategori kedua adalah orang yang sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya dan mereka teringat pada momen-momen indah yang pernah kalian lalui bersama. Ketika seseorang sedang dalam kondisi terpuruk, pikiran mereka cenderung mencari kenangan-kenangan yang memberikan kekuatan dan harapan. Jika kamu pernah menjadi sumber kebahagiaan atau inspirasi bagi seseorang, sangat mungkin mereka akan teringat padamu ketika mereka membutuhkan energi positif dalam hidup mereka. Kategori ketiga adalah orang yang memiliki perasaan cinta yang belum tersampaikan padamu. Cinta yang tidak terungkap memiliki energi yang sangat kuat karena dia terus berputar-putar dalam hati seseorang tanpa ada tempat untuk dikeluarkan. Orang yang diam-diam mencintaimu akan sering memikirkanmu, membayangkan bagaimana jadinya jika mereka berani mengungkapkan perasaan mereka. Energi cinta yang terpendam ini seringkali bisa kamu rasakan melalui intuisi atau perasaan hangat yang tiba-tiba muncul ketika kamu sedang sendiri. Yang menarik adalah bahwa orang yang sedang memikirkanmu saat ini mungkin tidak selalu menyadari bahwa mereka sedang melakukannya. Pikiran bawah sadar bekerja dengan cara yang sangat misterius. Seseorang bisa saja sedang melakukan aktivitas sehari-hari mereka, tapi di dalam hati dan pikiran bawah sadar mereka, mereka terus memikirkanmu. Ini seperti lagu yang terus berputar di kepala tanpa kita sadari. Ada juga kemungkinan bahwa orang yang memikirkanmu adalah seseorang yang baru saja mengalami sesuatu yang mengingatkan mereka padamu. Mungkin mereka mendengar lagu yang dulu sering kalian dengarkan bersama, atau melewati tempat yang pernah kalian kunjungi. Memori memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membangkitkan perasaan dan pikiran tentang seseorang, dan ketika itu terjadi, energi mereka langsung terfokus padamu.
Tanda-tanda bahwa seseorang sedang memikirkanmu dengan intensitas tinggi juga bisa muncul dalam bentuk perubahan pola tidur atau mimpi. Pernahkah kamu mengalami malam-malam di mana kamu sulit tidur tanpa alasan yang jelas atau terbangun di tengah malam dengan perasaan gelisah? Ini bisa jadi karena ada seseorang yang sedang memikirkanmu dengan perasaan yang sangat kuat dan energi mereka sedang mencoba berkomunikasi denganmu melalui alam bawah sadar. Mimpi juga sering menjadi saluran komunikasi spiritual. Jika kamu sering bermimpi tentang seseorang akhir-akhir ini, terutama mimpi yang terasa sangat nyata dan penuh emosi, ini bisa menjadi tanda bahwa orang tersebut juga sedang memikirkanmu. Dalam dunia spiritual, mimpi adalah jembatan yang menghubungkan jiwa-jiwa yang memiliki koneksi khusus. Tanda lain yang sering diabaikan adalah munculnya tanda-tanda fisik yang tidak biasa. Misalnya, telinga kamu tiba-tiba berdering tanpa ada suara keras di sekitarmu, atau kamu merasakan sensasi aneh seperti ada yang menyentuh kamu padahal tidak ada orang di dekatmu. Dalam tradisi spiritual, tanda-tanda fisik seperti ini dipercaya sebagai cara roh atau energi seseorang untuk memberitahu bahwa mereka sedang memikirkanmu. Manda Pra Uma Amiga yang mungkin juga sedang mengalami hal-hal seperti ini, karena pengetahuan spiritual seperti ini akan lebih bermanfaat ketika dibagikan. Ketika kita saling berbagi pengalaman spiritual, energi positif akan semakin menguat dan koneksi dengan alam semesta akan semakin dalam. Sekarang, bagaimana cara kamu mengetahui secara pasti siapa orang yang sedang memikirkanmu? Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan. Cara pertama adalah melalui meditasi dan introspeksi. Duduk dengan tenang, tutup mata, dan kosongkan pikiranmu dari semua hal yang mengganggu. Tarik napas dalam-dalam dan minta kepada alam semesta untuk menunjukkan siapa orang yang sedang memikirkanmu. Seringkali, nama atau wajah seseorang akan muncul dengan sendirinya dalam pikiranmu. Cara kedua adalah dengan memperhatikan pola-pola yang muncul dalam kehidupan sehari-harimu. Siapa orang yang namanya sering muncul dalam percakapan dengan teman-teman? Siapa yang sering kamu temui secara tidak sengaja? Atau siapa yang tiba-tiba menghubungimu setelah lama tidak berkomunikasi? Alam semesta bekerja melalui kebetulan-kebetulan yang sebenarnya bukan kebetulan. Cara ketiga adalah dengan menggunakan intuisi dan perasaanmu. Ketika nama seseorang muncul di pikiranmu, perhatikan perasaan apa yang muncul bersamanya. Apakah kamu merasa hangat dan nyaman? Atau justru merasa sedih dan bernostalgia? Perasaan-perasaan ini adalah petunjuk dari alam semesta tentang energi seperti apa yang sedang dikirimkan orang tersebut padamu. Yang penting untuk kamu ingat adalah bahwa tidak semua orang yang memikirkanmu memiliki niat yang positif. Ada kalanya seseorang memikirkanmu dengan perasaan negatif seperti kemarahan, iri hati, atau dendam. Energi negatif ini juga bisa kamu rasakan, biasanya dalam bentuk perasaan tidak nyaman, gelisah, atau bahkan sakit kepala yang tiba-tiba. Jika kamu merasakan hal-hal seperti ini, penting untuk melindungi dirimu dengan doa atau afirmasi positif. Ketika kamu sudah mengetahui siapa orang yang sedang memikirkanmu, kamu punya beberapa pilihan tentang apa yang ingin kamu lakukan dengan informasi tersebut. Jika itu adalah seseorang yang kamu rindukan juga, mungkin ini adalah tanda dari alam semesta bahwa sudah saatnya kalian berkomunikasi kembali. Jangan ragu untuk mengambil langkah pertama, karena seringkali orang lain juga menunggu sinyal dari kita. Jika itu adalah seseorang yang pernah menyakitimu, kamu bisa memilih untuk memaafkan mereka dalam hati tanpa harus langsung menghubungi mereka. Memaafkan tidak berarti kamu harus kembali menjalin hubungan dengan mereka, tapi memaafkan akan membebaskanmu dari energi negatif yang mungkin masih mengikatmu dengan masa lalu. Jika itu adalah seseorang yang memiliki perasaan cinta padamu, pertimbangkan dengan matang apa yang sebenarnya kamu rasakan untuk mereka. Jangan biarkan energi mereka mempengaruhi keputusanmu,
Tapi gunakan intuisimu untuk menentukan apakah hubungan dengan orang tersebut akan membawa kebahagiaan dalam hidupmu. Ada juga situasi di mana orang yang memikirkanmu adalah seseorang yang sudah meninggal dunia. Jika kamu merasakan kehadiran atau mendapat tanda-tanda dari orang yang sudah tiada, terima dengan hati yang terbuka. Mereka mungkin ingin menyampaikan pesan penting, meminta maaf, atau hanya ingin memberimu kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Komunikasi dengan arwah orang terkasih adalah pengalaman spiritual yang sangat berharga dan bisa memberikan kedamaian yang luar biasa. Yang tidak kalah penting adalah cara kamu merespon energi yang dikirimkan orang lain padamu. Jika kamu merasakan energi positif, balaslah dengan energi positif juga melalui doa atau pikiran baik untuk orang tersebut. Jika kamu merasakan energi negatif, jangan biarkan itu mempengaruhi mood dan energimu. Lindungi dirimu dengan cahaya putih dan kirimkan energi cinta untuk menetralkan energi negatif tersebut. Dalam dunia spiritual, tidak ada yang namanya kebetulan. Setiap pertemuan, setiap pikiran yang muncul, setiap perasaan yang tiba-tiba datang, semuanya memiliki makna dan tujuan. Ketika seseorang memikirkanmu, itu adalah bagian dari rencana besar alam semesta untuk membawa pembelajaran, penyembuhan, atau kebahagiaan dalam hidup kalian berdua. Energi cinta adalah energi paling kuat di alam semesta. Ketika seseorang memikirkanmu dengan cinta dan kasih sayang, energi itu akan memberikan kekuatan dan perlindungan dalam hidupmu. Sebaliknya, ketika kamu memikirkan orang lain dengan cinta tulus, kamu juga mengirimkan berkah dan kebaikan untuk kehidupan mereka. Ini adalah cara alam semesta bekerja untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni di antara semua makhluk hidup. Jadi sekarang, setelah kamu mendengarkan semua yang aku bagikan, cobalah untuk menutup mata sejenak dan rasakan energi apa yang sedang mengalir di sekitarmu. Siapa nama yang muncul pertama kali di pikiranmu? Wajah siapa yang tiba-tiba terlintas? Perasaan apa yang muncul bersamanya? Percayalah pada intuisimu, karena jiwa selalu tahu kebenaran yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Ingatlah bahwa kamu juga memiliki kekuatan untuk mengirimkan energi pikiran kepada orang lain. Gunakan kekuatan ini dengan bijak. Kirimkan energi cinta dan kebaikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Doakan mereka yang sedang mengalami kesulitan. Maafkan mereka yang pernah menyakitimu. Dan syukuri semua orang yang pernah hadir dalam hidupmu, karena setiap pertemuan adalah pelajaran berharga untuk pertumbuhan jiwamu. Alam semesta selalu bekerja untuk kebaikan kita, meskipun kadang kita tidak langsung memahami rencananya. Orang-orang yang masuk dan keluar dari hidup kita, pikiran-pikiran yang muncul tentang seseorang, perasaan-perasaan yang tiba-tiba datang, semuanya adalah bagian dari perjalanan spiritual kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Siapa yang kamu rasa sedang memikirkanmu saat ini, atau ceritakan pengalaman spiritual yang pernah kamu alami terkait dengan hal ini. Energi yang kita bagikan bersama akan semakin memperkuat koneksi spiritual kita semua dan membantu orang lain yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Terakhir, aku ingin mengingatkanmu bahwa kamu adalah makhluk spiritual yang memiliki kekuatan luar biasa. Energi yang kamu pancarkan ke alam semesta akan kembali padamu dalam berbagai bentuk. Jadi pastikan kamu selalu memancarkan energi cinta, kedamaian, dan kebaikan. Karena pada akhirnya, apa yang kamu berikan kepada dunia akan menentukan apa yang kamu terima dari dunia. Semoga apa yang aku bagikan hari ini bisa memberikan pencerahan dan kedamaian dalam hidupmu. Percayalah bahwa kamu selalu terlindungi dan disayangi oleh alam semesta, dan orang-orang yang benar-benar peduli padamu akan selalu menemukan cara untuk terhubung denganmu, baik melalui pikiran, mimpi, maupun keajaiban-keajaiban kecil dalam kehidupan sehari-hari.